muallif hadzal kitab Syekh Kiai Hasyim Asy'ari nafa'anallahu bilumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana amin ya rabbal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukron ala nawalih. Ini saya baca muqaddimahnya dari kitab ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du. Hadza kitabun awda'tu fihi syai'an min hadisil mauta wa asyratis sa'ah wa syai'an minal kalam ala bayani sunnah wal bid'ah. Di kitab ini segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala kenikmatannya. Ya, krungu kira. Dengaran nggih. Ono suarane musik bareng kok. Cak Robek di center nih. Yang lain di mood mungkin yang lain. Oh, yang lain saya mood dulu aja. Ya. Ya. Monggo Gus. Ya. Ya. Baik, saya lanjutkan nggih. Jadi sebelum saya baca pada pasal pertamanya, ini ada muqaddimah yang intinya bahwa kitab ini ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari mencakup beberapa keterangan antara lain kaitan dengan hadisnya orang-orang yang mati. Terus hadis tentang tanda-tanda kiamat asyratis sa'ah serta menerangkan tentang sunnah dan bid'ah. Wa syai'an minal ahadis bi qasdis nasihah, dan ada juga hadis-hadis yang mengandung unsur nasihat. Saya teringat ada dawuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, unu finnasi kannahlah fit thairi. Jadilah kalian dalam perkumpulan manusia itu seperti tawon di antara burung-burung. Seperti tawon lebah di antara burung-burung. Fa innahu laisa minat thairi syai'un illa wa huwa yastad'ifuha. Tidak ada satupun dari jenisnya burung apapun itu kecuali dia menganggap remeh kepada tawon. Lau ya'lamut ta'iru, andai kata burung itu tahu ma fi ajwafiha, apa yang ada di dalam perut tawon minal barokah, yaitu madunya, lam yaf'alu dzalika biha, maka burung itu tidak akan melakukan itu, tidak akan meremehkan. Demikian pula manusia, kita bisa diremehkan oleh orang lain, tapi andai kata mereka tahu terhadap barokah yang ada pada diri orang itu, nah barokah itu tidak lain adalah ilmu, maka dia tidak akan meremehkan. Nah, yang kedua, pesannya Sayyidina Ali niku wa khalitun nas bi alsinatikum wa jasadikum. Pergaulilah manusia dengan lesanmu dan dengan fisikmu saja. Tapi jangan hati dan amalmu jangan. Wa zayiluhum bi a'malikum wa qulubikum. Dan pisahno mereka dengan amalmu, bedakan mereka dengan amalmu dan hatimu. Lesan, fisik boleh bergaul dengan orang bermacam-macam itu, tapi hati dan amal perbuatan jangan harus berbeda, jangan ikut dengan mereka. Karena apa? Fa innalir mar'i maktasab, karena bagi seseorang itu apa yang dia amalkan dia lakukan. Kalau mengikuti kebanyakan amalnya manusia, ya kita akan terseret amal jelek. Tapi kamu harus punya amal baik, itu kata Sayyidina Ali. Karena itu yang nanti akan bermanfaat bagi seseorang, yaitu amalnya itu. Kemudian fa innalil mar'i maktasab, dan yaumal qiyamah, wa huwa yaumal qiyamah ma'aman ahab, dan dia di akhirat itu nanti akan beserta bareng dengan orang yang dicintai. Jadi kita boleh dekat dengan masyarakat, tapi hati dan amal
Ini harus beda dengan mereka. Jadi ada akrab bahasa gaul, bahasa kata, itu boleh kita bergaul dengan berbagai macam orang, bentuknya kayak apapun silakan. Tapi soal hati dan soal amal ini harus punya prinsip. Nah, jangan kemudian ikut-ikutan. Nah, barokahnya seseorang itu kalau di dalamnya itu ada ilmu. Nah, sama seperti barokahnya tawon itu di dalamnya itu ada madu, ada madunya dalam tubuh tawon. Dia bisa memproduksi madu. Sabun, nggih. Nah, ini sebagai mukadimah, nggih. Saya langsung terangkan pada baca pasal ini. Baca kok model pesantren apa anu ini ya? Apa langsung anu? Monggo Gus. Campuran nggak apa-apa Gus. Campuran ya biar terdengar lah bagaimana gaya pesantren itu. Iya. Dan nanti sekaligus untuk dikoreksi Betul. Pak Sadat biar untuk dikoreksi nggih. Sampun. Wa ilallahil karim lan maring Gusti Allah kang maha mulya nggih. Amud dunyun pitulungan sapa ingsun. Nggih. Hanya kepada Allah kita saya mohon pertolongan kata Ki Hasyim nggih. Wa akufu al ibtihala nggih. Nyuwun ayan fa'a ing yen to paring manfaat sapa Allah bi kelawan hadal kitab nafsi ing awak ingsun wa amsali lan pira-pira wong kang semisal ingsun. Agar kitab ini memberikan manfaat kepadaku dan orang-orang seperti aku. Minal juhal, dari orang-orang yang bodoh. Jadi Kiai Hasyim menganggap dirinya termasuk minal juhal. Ini tawaduk beliau. Wa yaj'ala lan yen to ndadekake sapa Allah amali ing amal ingsun kholison ingkang murni liwajihi krana dzati Allah al-karimi kang mulya. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan amalku ini amal yang betul-betul murni karena Allah. Innahu jawad raufun rahim. Okay. Wa hadza awanu syuru' fil maqsud bi'aunil malikil ma'bud. Faslun utawi iki kono fasal suci fi bayani sunnati kang tetep apa fasal ing dalem mertelake sunnah wal bid'ati lan maknani bid'ah. Jadi menerangkan tentang makna sunnah dan bid'ah. As-sunnah utawi lafaz sunnah bidhammi kelawan dhammah. Dhammai sin wa tasdid kelawan tasdidin nun sunnah. Kama keterangan kola kawis ndawake ing Mas sapa Abul Baqai Imam Abu Baqa fi kulliyatihi dalam kuliyahe Abul Baqa. Lughatan ing dalam cara lughate iku at-tariqatu dalan. Jadi sunnah itu dari sisi bahasa bermakna jalan. Walau ghaira mardiyatin. Senajan anane thariqah iku ora den ridani. Walaupun jalan yang ditempuh itu jalan yang tidak diridhoi, itu secara umum bermakna sunnah. Sehingga di dalam hadis disebutkan man sanna sunnatan hasanatan. Ada lagi man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang bikin jalan baik, nah, ada yang bilang siapa yang bikin jalan jelek. Nah, jadi sunnah itu secara bahasa maknanya jalan, thariqah atau cara. Baik itu yang diridhoi atau tidak diridhoi itu disebut sunnah. Wa syar'an utawi sunnah ing dalam cara syar'i iku ismun aran li thariqati maring thariqah al-mardiyah kang den ridhoni apa thariqah al-maslukati kang den ambah apa thariqah fid din ing dalam agama. Salakaha kang wis ngambah ing thariqah mardiyah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ghairu ta liyane Kanjeng Nabi mimman sanging wong huwa kang utawi man iku alim ngerti sapa man fid din ing dalam masalah agama. Contone sapa kas sahabat kaya sahabat radhiyallahu anhu. Nah, kalau sunnah dari sisi syariat yaitu sunnah ini nama dari satu thariqah, satu jalan yang diridhoi yang pernah ditempuh oleh Rasulullah dan oleh orang-orang yang mengerti soal agama, yaitu para sahabat. Ini disebut sunnah. Jadi sunnah itu melibatkan Kanjeng Nabi, juga melibatkan sahabat. Nah, itu bisa disebut sunnah. Seperti tarawih. Tarawih bil jamaah ini dilakukan oleh sahabat, yaitu Sayyidina Umar yang mempunyai inisiatif pertama. Kanjeng Nabi waktu tarawih tidak berjamaah. Hanya 3 malam beliau keluar. Nah, ini juga bisa disebut sunnah. Walaupun itu tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tapi dilakukan oleh para sahabat. Pun.
Nah, karena apa? Kok sahabat itu bisa dijadikan pegangan juga apa yang dilakukan sahabat? Ya qouli karena dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Alaikum netepono sira kabeh. Nggih. Bisunnati kelawan sunat ingsun. Wa sunnatil khulafa'i lan sunnahe pira-pira khalifah ar-rasyidin kang padha oleh pituduh kabeh nggih. Min ba'di dalam sakwise sedaku. Ikutilah jalanku dan ikutilah jalan dari sahabat-sahabatku yang menjadi khalifah nih, khulafa'ir rasyidin. Nah, wa urfan sedikit lagi karena di sini ada keterangan waktu tinggal 10 menit. Itu apa itu Hartono? Waktunya tersisa 10 menit, Gus. Tadi soalnya Oh kita iya, karena waktunya Zoom ini hanya 40 menit. Tadi kita mulai Oh. setengah. Oh ya, ya enggak apa-apa 10 menit pas mari ini ditingkasi. Ya, nggih. Wa urfan sunnah menurut uruf, menurut Tolong kebiasaan. direkam, Ton. Direkod, Ton. Sudah. Nah, wa urfan kalau sunnah dari sisi uruf itu kebiasaan umum nggih. Itu adalah ma perkara wa dhoba kang netepi, merutinkan alaihi ngatasi mas sapa muktadi wong kang manut nabiyan ing nabi kana awalian. Nabiyan ing nabi kana onone apa jenenge muktada awalian utawa wali. Ma wadhaba alaihi muktada. Maaf ya, muktada bukan muktadi. Yang disebut dengan sunnah menurut uruf kebiasaan yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh orang yang menjadi panutan. Baik panutan itu sebagai nabi atau wali. Ini itu disebut sunnah juga. Jadi sunnah itu kebiasaan. Oh iki wis sunnahe sunnahe Pak Dayat iki. Angger mesti es kopi misalnya. Itu kebiasaan. Bisa bermakna kebiasaan. Wasunni, nah, sementara sebutan kata sunni, as-sunni utai lafat sunni iku mansubun den nisbatake wong kang den nisbatake ila sunnati mari sunnah. Nggih. Hadzafa at-ta'a lin nisbah atau khudzifa hadzafa buang sapa musannif at-ta'a ing ta. Jadi sunniyah bukan sunniyah tapi sunni. Itu menunjukkan orang yang ahli sunnah. Jadi sementara itu dulu nih pengertian daripada sunnah. Sehingga orang kalau mengatakan, oh ini sudah tidak sunnah, ini sunnah sing piye sing sampean maksud ini? Sunnah yang kayak apa? Jadi sebelum kita membicarakan tentang sunnah, maka kita harus tahu sunnah itu apa. Banyak orang yang kemudian, oh ini tidak sunnah Rasul ini. Itu betul, kalau itu yang dimaksud adalah kayak tarawih, kayak kitab Quran yang dibukukan. Itu kan tidak lakukan, Kanjeng Nabi tidak, tapi dilakukan oleh sahabat. Andaikan zamannya Sayyidina Umar yang punya inisiatif pertama mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk Quran itu dibukukan, ditulis. Sayyidina Umar keberatan. Bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk melakukan itu. Akhirnya Sayyidina Umar memberikan hujahnya, argumen. Niki saestu niki, soalnya orang yang hafal Quran ini banyak yang meninggal. Kalau tidak segera ditulis dan dibukukan, ini saya khawatir nanti hilang Quran itu. Akhirnya Allah membuka hati Sayyidina Abu Bakar. Kemudian memerintahkan Zaid bin Thabit sebagai katibnya Kanjeng Nabi untuk menulis dan mengumpulkan Quran. Ini mulai diproses itu. Sampai kemudian disempurnakan sampai zamannya Sayyidina Utsman, sampai ada Rosem Utsmani dan sebagainya. Dulunya ada titik dan sebagainya. Itu juga tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi, tapi itu menjadi sunnah. Jadi kalau disebut nanti bid'ah juga demikian. Kalau anggap bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi, ini pun juga tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tapi ini luar biasa nih. Quran ini tidak akan bisa dibantah. Anda misalnya ada orang yang suka membid'ah-bid'ahkan. Anda membaca Quran itu, Quran ini dari siapa? Itu pasti tidak akan bisa jawab. Ya. Tarawih, pasti mereka lakukan secara berjamaah. Sampai niru sopo sholat tarawih berjamaah. Karena hadis-hadis yang sahih, Kanjeng Nabi tidak sholat tarawih berjamaah, tapi sholat sendiri-sendiri. Itu pun hanya keluar 3 malam. Satu riwayat menyebutkan malam 23, kemudian malam 25, dan malam 27.
malam 29 beliau sudah tidak keluar lagi. Khawatir sholat tarawih diwajibkan. Akhirnya kemudian ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab ini punya inisiatif mengumpulkan laki-laki dan perempuan sendiri-sendiri, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Sing laki-laki diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, kemudian beliau melihat syiar Islam semakin besar, semakin Islam tambah regeng, ya, regeng. Nah, tambah semarak itu. Sayyidina Umar bilang, ni'matil bid'atu hadhihi. Nikmat iku sak bagus-bagusnya apa al bid'atu bid'ah. Yo hadi ikilah salat tarawih berjamaah. Saya kira itu sambil nanti didiskusikan bareng-bareng. Demikian wallahu a'lam bishawab. Monggo tanggapan dari yang lain. Waktu ini tinggal 10 menit kok. Iki kare piro menit iki? Memang ada timernya ya? Iya, untuk free ini kita dibatasi 40 menit, Gus. Oh ya berarti langsung saja besok ini. Kan ini lagi testing toh ini. Nggih. Kalian testing. Ini suara saya enggak putus-putus. Bisa diterima teman-teman semua. Ya, cukup bagus. Yang lain dibuka sudah, suaranya jangan di mute. Nah, sudah buka semua nih. Baik, suaranya bagus. Jelas suaranya yo, gak pedot-pedot yo. Nggih, jelas bagus. Gus tanglet, Gus. Ya, mari monggo. Terus Kanjeng Nabi Gus, tarawihnya berjamaah dengan istrinya di rumah. Oh iya. Nanti setelah itu Gus, katamanya baik satu-satu saja. Setelah itu, setelah sholat di masjid, karena orang semakin banyak yang mengikuti dan meniru Kanjeng Nabi. Ada sebagian yang berjamaah, ada yang sholat sendiri, ada yang terus Kanjeng Nabi itu melanjutkan di rumah. Sahabat-sahabat juga melanjutkan di rumah. Nah, di satu riwayat menyebutkan saat sholat di masjid itu 8 rakaat. Kemudian dilanjutkan di rumah 20 rakaat. Ini dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kemudian dilakukan setelah ini berjalan beberapa lama sampai Khalifah zamannya Sayyidina Abu Bakar, kemudian sampai pada zamannya Sayyidina Umar, ini kemudian diinisiasi untuk dilakukan jamaah, dikelompokkan di masjid, sing lanang-lanang, sing wedok-wedok. Ini diimami oleh imam satu-satu. Sehingga itu jumlah rakaat pun cuma dilakukan secara berjamaah, itu juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Khawatir diwajibkan gitu loh. Jadi hadis yang mengatakan Kanjeng Nabi jamaah sendiri dengan itu hadisnya saya belum pernah tahu hadisnya yang itu, yang jamaah dengan istrinya di rumah. Tapi kalau melanjutkan rakaatnya di rumah memang ada. Ya, saya kira itu. Gimana Cak Rafiq? Siap. Kan itu. Bisa dengar ya Alif ya? Bagus, suaranya bagus. Nah, jadi ini ngaji ini 30 menit ya ngaji ini. Ya. 40. Berapa? Yang free 40 menit, ini. Kak. Jadi batasannya untuk versi yang ngajinya free berapa menit hari ini? 30 menit ya berarti ya. Ya. Oh, enggak sampai ya. Di-upgrade aja, Don. Ton, di-upgrade. Sudah saya rekod ini. Ya. Ini kurang 1 menit ini. Di-upgrade. Gak usah wis gawe free ngene ae. Dadi gak suwi-suwi. Nek kesuwen niku rek. Terus makanya kan bener enggak? Sayyidina Umar pernah mengatakan bisatil bid'atu hadhihi. Sapi-api bid'ah yo iki. Nikmat bukan bisa. Nikmatil ya, nikmatil bid'atu hadhihi. Bid'atu betul. Iya, nikmat. Itu iya. Betul ya. Sahih itu, hadisnya kuat. Sayyidina Umar ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik ini pan ya ini. Padahal Sayyidina Umar itu dilem karo Kanjeng Nabi. Innallah ja'alal haqqo ala lisan Umar. Bahwa Umar, Gusti Allah itu menjadikan kebenaran melalui lesannya Sayyidina Umar.